Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi persamaan diferensial solusi linear, homogen, dan Gaussian pada orde kedua. Nah, pertama, saya Riana Ditra dengan NPM 007 dan Perkenalkan, saya Vita Eftina Binaya dengan NPM 221030628. Perkenalkan, saya Wina Rosyana Widiavianti dengan NPM 22203060061. Perkenalkan, nama saya Rizkian Salvaniva, NPM 070. Nama saya Triana Rizka Sabila dan NPM 105. langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu solusi persamaan diferensial linear homogen. Nah, bentuk umumnya itu adalah PTY double aksen ditambah QTY aksen ditambah RTY sama dengan 0. Nah, dalam hal ini fungsi PQR ini dianggap konstan, maka bisa kita tuliskan menjadi AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan 0. Nah, jika kita lihat persamaan berikut ini seperti persamaan kuadrat. Jadi, akar-akarnya ini ada tiga kemungkinan. Yang pertama itu real dan berbeda, yang kedua real dan sama atau real dan berulang, atau yang ketiga itu adalah konjugat kompleks. Terkait solusi PD linear homogen, misalkan lambda 1 dan lambda 2 merupakan akar-akar karakteristik dan D merupakan diskriminan dari suatu persamaan kuadrat, maka solusi dari suatu persamaan diferensial akan sesuai dengan aturan berikut. Jika lambda 1 tidak sama dengan lambda 2, D lebih dari 0, maka solusi umum persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan C1E pangkat lambda 1T plus C2E pangkat lambda 2T. Jika lambda 1 sama dengan lambda 2, D sama dengan 0, maka solusi umum persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan C1E pangkat lambda 1T plus C2T E pangkat lambda 2T. Jika akarnya imajiner, D kurang dari 0, berbentuk lambda 1, 2 sama dengan A plus minus BI, maka solusi umum persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan E pangkat AT dikalikan C1 sin BT plus C2 cos BT. Selanjutnya untuk contoh 1, diketahui persamaan diferensial berikut. Y aksen min 8Y aksen plus 25 sama dengan 0. Tentukan solusinya. Persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat min 8 lambda plus 25 sama dengan 0. Lambda 1, 2 sama dengan min 8 plus minus akar 64 min 100 dibagi 2 sama dengan min 8 plus minus akar min 36 dibagi 2 sama dengan min 8 plus minus akar 36 dikalikan min 1 dibagi 2 sama dengan min 8 plus minus 6 akar min 1 per 2 sama dengan 4 plus minus 3i. Karena akar-akarnya imajiner, maka solusi umumnya adalah Y sama dengan E pangkat AT dikalikan C1 cos BT plus C2 sin BT. Karena A-nya sama dengan min 4 dan B-nya sama dengan 3, maka Y sama dengan E pangkat min 4T dikalikan C1 cos 3T plus C2 sin 3T. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teorema 1 tentang keberadaan dan keunikan. Jika diketahui masalah nilai awal yaitu Y aksen ditambah PT Y aksen ditambah QT sama dengan GT, YT0 sama dengan Y0, Y aksen D0 sama dengan Y aksen 0, di mana P, Q, dan D kontinu pada interval I yang berisi titik T0, lalu ada tepat satu solusi dari masalah ini dan solusinya ada di sepanjang interval I. Nah, dari teorema 1 dapat disimpulkan bahwa yang pertama, masalah nilai awal itu mempunyai satu solusi, dengan kata lain pasti memiliki solusi. Yang kedua, masalah nilai awal hanya mempunyai satu solusi, dengan kata lain mempunyai solusi unik. Dan yang ketiga, solusi fungsi turun dan kedua kontinu di sepanjang interval I untuk konstanta tertentu. Di sini kita punya contoh soal. Tentukan solusi dari persamaan diferensial Y aksen ditambah Y aksen min 2Y sama dengan 0 dengan diketahui masalah nilai awal Y0 sama dengan 1, Y aksen 0 itu sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikannya kita mencari persamaan karakteristik terlebih dahulu. Yang pertama, kita misalkan Y sama dengan lambda, sehingga kita peroleh persamaan lambda kuadrat ditambah lambda min 2 sama dengan 0, kita faktorkan menjadi lambda plus 2 dikali lambda min 1 sama dengan 0, kita peroleh lambda 1 itu sama dengan min 2 atau lambda 2 sama dengan 1. Nah, karena akar-akarnya ini real dan berbeda, maka solusi umumnya yaitu YH sama dengan C1E pangkat min 2T ditambah C2E pangkat T. Nah, kemudian dicari solusi khusus jika diketahui Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 1. Untuk Y kita ganti dengan 1 sehingga kita peroleh 1 sama dengan C1E pangkat min 2 dikali 0 ditambah C2E pangkat 0 sehingga kita peroleh 1 sama dengan C1 plus C2. Nah, untuk Y aksen kita ganti juga dengan 1 sehingga kita peroleh 1 sama dengan min 2 C1E pangkat min 2 dikali 0 ditambah C2E pangkat 0 sehingga kita peroleh bersama 2 yaitu 1 sama dengan min 2 C1 ditambah C2. Nah, eliminasi persamaan 1 dan juga persamaan 2 sehingga kita peroleh 0 sama dengan min 3C1 sehingga diketahui C1 itu sama dengan 0
Nah, substitusikan nilai C1 itu sama dengan 0 pada persamaan 1, menjadi 1 sama dengan 0 ditambah C2, sehingga diperoleh C2 itu sama dengan 1. Nah, solusi dari persamaan diferensial tersebut yaitu Y sama dengan E pangkat T. Teorema 2, konsep tentang superposisi. Nah, jika diketahui Y1 dan Y2 adalah dua solusi dari persamaan diferensial, LY sama dengan Y aksen-aksen ditambah PT, Y aksen ditambah QT, Y sama dengan 0, kita misalkan sebagai persamaan 1. Maka kombinasi linear C1Y1 tambah C2Y2 juga merupakan solusi untuk setiap nilai dari konstanta C1 dan C2. Untuk membuktikan itu, yang pertama dengan mensubstitusikan Y sama dengan C1Y1 tambah C2Y2 ke persamaan 1 tadi. Maka didapatkan, kita substitusikan Y tadi, kemudian dioperasikan, maka didapat L C1Y1 tambah C2Y2 itu sama dengan 0. Kemudian, apabila terdapat kondisi awal Y T0 sama dengan Y0 dan Y aksen T0 sama dengan Y aksen 0, atau kita misalkan sebagai persamaan 2, maka didapat C1 T0 tambah C2 dikali T0 sama dengan Y0, dan C1 Y aksen 1 T0 tambah C2 Y aksen 2 T0 sama dengan Y aksen 0. Itu hasil dari substitusi T0. Kemudian untuk determinan koefisien dari sistem persamaan 3 tadi itu seperti berikut. Atau determinan itu kan didapat dari AD min BC. Maka Wronskiannya itu Y1 T0 dikali Y aksen 2 T0 min Y aksen 1 T0 dikali Y2 T0. Nah, jika Wronskiannya tidak sama dengan 0, maka dari persamaan 3 tadi itu mempunyai solusi C1 dan C2 terlepas dari nilai Y0 dan Y aksen 0. Nah, penyelesaiannya yaitu C1 sama dengan Y0 Y aksen 0 dikali T0 min Y aksen 0 Y2 T0 per Wronskian. Kemudian untuk C2 itu sama dengan min Y0 dikali Y aksen 1 0 T0 min Y aksen 0 Y1 dikali T0 per Wronskian. Atau dalam bentuk determinannya sebagai berikut. Selanjutnya, untuk soal tentukan solusi masalah nilai awal dari persamaan diferensial Y aksen-aksen plus 4Y aksen plus 3Y sama dengan 0, dan Y0 yaitu 4, dan Y aksen 0-nya sama dengan min 2. Untuk penyelesaiannya, kita ubah menjadi lambda, yaitu lambda kuadrat plus 4 lambda plus 3 sama dengan 0, dan dioperasikan menjadi lambda plus 1, kalikan dengan lambda plus 3 sama dengan 0, dan untuk lambda 1-nya itu min 1, dan lambda 2-nya itu min 3. Karena akar-akarnya real dan berbeda, maka solusi umumnya yaitu untuk Y-nya C1 min E pangkat min T plus C2 E pangkat min 3T. Dan untuk selanjutnya mencari Wronskian dari persamaan diferensial yang di atas. Untuk Y1-nya yaitu E pangkat min T, dan Y aksen 1-nya itu min E pangkat min T, dan Y2-nya itu E pangkat min 3T, dan Y aksen 2-nya itu min 3E min 3 pangkat min 3T. Untuk mencari Wronskiannya yaitu E pangkat min T, E pangkat min 3T, min E pangkat min T, dan min 3E pangkat min 3T, dan dioperasikan menjadi, untuk Wronskiannya hasilnya itu min 2E pangkat min 4T. Dan untuk mencari nilai C1 dan C2-nya yaitu untuk C1-nya 4 min 2E pangkat min 3T, E3E min pangkat min 3T, dan dibagi dari hasil Wronskiannya, dan C1 menghasilkan 5. Untuk C2-nya E pangkat min T min E pangkat min T 4 min 2, dan dibagi dari Wronskian dan menghasilkan C2-nya itu 1. Nah, jadi solusi masalah nilai awal dari persamaan diferensial tersebut yaitu 5 E pangkat min T min E pangkat min 3T. Itu adalah latihan soal, ada 5. Dan untuk yang pertama, untuk pembahasannya itu tentukan solusi umum dari persamaan diferensial 2Y aksen-aksen plus 8Y min 10Y sama dengan 0. Disederhanakan dulu menjadi Y aksen-aksen plus 4Y aksen min 5Y sama dengan 0. Dan
untuk akar-akar karakteristik dari persamaan diferensial tersebut, yaitu diubah menjadi lambda kuadrat plus 4 lambda min 5 sama dengan 0, dan dioperasikan menjadi lambda plus 5 dikalikan dengan lambda min 1 sama dengan 0, dan menghasilkan lambda untuk yang pertama yaitu min 5 dan lambda yang kedua yaitu 1. Karena akar-akar dari persamaan karakteristik berbeda, maka solusi umum dari persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan C1 E pangkat T plus C2 E pangkat min 5T. Lanjut ke pembahasan latihan soal nomor 2, yaitu tentukan solusi dari persamaan Y double aksen min Y sama dengan 0 dengan MNA Y 0 sama dengan 2, Y aksen 0 sama dengan min 1. Nah, langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu persamaan karakteristiknya. Kita dapatkan lambda kuadrat min 1 sama dengan 0, maka kita dapatkan akar-akarnya itu adalah min 1 dan 1. Nah, karena akar-akarnya ini real dan berbeda, maka kita menggunakan solusi umum C1 E pangkat lambda 1x tambah dengan C2 E pangkat lambda 2x. Maka solusi umumnya adalah C1 E pangkat min x ditambah C2 E pangkat x. Nah, untuk langkah yang kedua, kita bisa mencari C1 dan C2-nya menggunakan MNA yang sudah diketahui di soal. Nah, kita masukkan Y 0 sama dengan 2 ke solusi umumnya. Dengan nilai Y itu adalah 2, X-nya itu adalah 0. Maka kita dapatkan persamaan pertama, yaitu 2 sama dengan C1 tambah C2. Kemudian untuk yang selanjutnya, kita turunkan terlebih dahulu solusi umumnya. Jadi kita dapatkan Y aksen sama dengan min C1 E pangkat X, min X, ditambah C2 E pangkat X. Nah, kita masukkan Y aksen 0 sama dengan min 1, dengan nilai Y aksennya itu adalah min 1, dan X-nya itu adalah 0. Maka kita dapatkan persamaan kedua min 1 sama dengan min C1 ditambah dengan C2. Kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan kedua, kita dapatkan nilai C1, yaitu 3/2. Kemudian untuk mencari nilai C2, kita substitusikan C1 3/2 tadi yang sudah diperoleh ke dalam salah satu fungsi yang sudah kita dapatkan tadi, fungsi 1 atau fungsi kedua. Jadi kita dapatkan C2-nya itu adalah setengah. Kemudian kita sudah mendapatkan nilai C1 dan C2, kita substitusikan ke solusi umumnya. Jadi kita dapatkan Y sama dengan 3/2 E pangkat min X ditambah dengan setengah E pangkat X. Untuk latihan soal yang nomor 3, jika diketahui solusi umum Y sama dengan C1 E pangkat X sin X plus C2 E pangkat X cos X, tentukan nilai sekian dari Y1 dan Y2 dari solusi umum tersebut. Diketahui Y1 sama dengan E pangkat X sin X, Y2 sama dengan E pangkat X cos X, Y1 aksen sama dengan E pangkat X cos X plus E pangkat X sin X, dan Y2 aksen sama dengan min E pangkat X sin X plus E pangkat X cos X. Kemudian dicari sekian dari persamaan diferensial tersebut. W sama dengan determinan dari Y1, Y2, Y1 aksen, Y2 aksen. W sama dengan determinan dari E pangkat X sin X, E pangkat X cos X, E pangkat X cos X plus E pangkat X sin X, min E pangkat X sin X plus E pangkat X cos X. W sama dengan E pangkat X sin X dikali min E pangkat X sin X plus E pangkat X cos X dikurangi E pangkat X cos X plus E pangkat X sin X dikali E pangkat X cos X. W sama dengan E pangkat X sin X dikalikan min E pangkat X sin X plus E pangkat X cos X dikurangi E pangkat X cos X plus E pangkat X sin X dikalikan dengan E pangkat X cos X. W sama dengan min E pangkat 2X sin X kuadrat plus E pangkat 2X sin X cos X dikurangi dengan E pangkat 2X cos X kuadrat plus E pangkat 2X sin X cos X. W sama dengan min E pangkat 2X sin X kuadrat plus E pangkat 2X sin X cos X dikurangi E pangkat 2X cos X kuadrat dikurangi E pangkat 2X sin X cos X. Maka W sama dengan min E pangkat 2X sin X kuadrat min E pangkat 2X cos X kuadrat. Maka W sama dengan min E pangkat 2X dikalikan dengan sin X kuadrat plus cos X kuadrat. W sama dengan min E pangkat 2X. Jadi, nilai sekian dari Y1 dan Y2 dari solusi umum tersebut adalah min E pangkat 2X. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal dari nomor 4. Carilah sekian dan solusi masalah nilai awal dari persamaan diferensial Y aksen ditambah 2Y aksen min 3Y sama dengan 0 dengan Y 0 sama dengan 0, Y aksen 0 sama dengan 2. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan Y dengan lambda, sehingga diperoleh persamaan lambda kuadrat ditambah 2 lambda min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi lambda min 1 dikali lambda plus 3 sama dengan 0. Kita peroleh lambda 1 sama dengan 1 atau lambda 2 itu sama dengan min 3. Nah, karena akar-akarnya ini real dan berbeda, maka solusi umumnya adalah YH
sama dengan C1E pangkat T ditambah C2E pangkat min 3T. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mencari ulangan dari persamaan diferensial tersebut. W sama dengan E pangkat T dikali min 3E pangkat min 3T dikurang E pangkat T dikali dengan E pangkat min 3T, sehingga kita peroleh W sama dengan min 4E pangkat min 2T. Nah, untuk C1-nya kita cari dengan 0 dikali dengan min 3E pangkat min 3T dikurang 2 dikali E pangkat min 3T dibagi dengan W tadi, maka diperoleh C1 itu sama dengan setengah. Nah, untuk C2 kita kalikan E pangkat T dikali 2 dikurang E pangkat T dikali 0 dibagi dengan W, sehingga kita peroleh untuk C2 itu sama dengan min setengah. Nah, jadi solusi masalah nilai awal dari persamaan diferensial tersebut yaitu YH sama dengan setengah E pangkat T dikurang setengah E pangkat min 3T. Nomor 5, diketahui nilai Wronskian dari F dan G adalah W, F, G sama dengan T cos T min sin T. Nah, jika U sama dengan F plus 3G dan V sama dengan F min G, tentukan Wronskian dari U dan V. Nah, di sini diketahui W, F, G serta U dan V. Di sini kita mencari nilai Wronskian. Nah, Wronskian itu sama dengan determinan Y1, Y aksen 1, Y2, Y aksen 2. Kemudian kita substitusikan F, G. Nah, didapat T cos T min sin T sama dengan F, G aksen min F aksen G. Nah, kemudian di soal diketahui nilai U dan V. Kita mencari Wronskian U, V. Nah, kemudian didapat nilai determinan itu menjadi F plus 3G dikali F aksen G min F aksen ditambah 3G aksen dikali F min G. Kemudian kita operasikan, maka didapat nilai W U, V sama dengan 4F aksen G min 4F G aksen. Kemudian nilai min 4 kita keluarkan menjadi min 4 dikali F G aksen min F aksen G sama dengan min 4 dikali F G aksen min F aksen G itu kan sama dengan W, F G dari yang pertama tadi, sehingga W U, V sama dengan min 4 W F, G. Nah, nilai W F, G itu tadi T cos T min sin T, jadi Wronskian dari U dan V sama dengan min 4 dikali T cos T min sin T. Sekian pembahasan mengenai PD solusi linear homogen dan Wronskian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.